Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki semester yang kedua. Tentunya dengan semangat yang baru ya anak-anak semuanya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-Insyiqaq, isi kandungannya ya dari kedua surat tersebut. Nah, kita sudah memasuki bab 7. Sebelumnya hari ini kita akan belajar dengan Ustazah Betty ya. Sebelum belajar, mari kita persiapkan dulu tulisnya dan pastikan duduk dalam keadaan rapi dan fokus untuk beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nah, langsung saja di sini. Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin. Adalah merupakan surat yang ke-83. Surat Al-Mutaffifin terdiri atas 36 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah. Diambil dari ayat pertama yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Nah, di sini al-mutaffifin sendiri berarti orang-orang yang curang dalam timbangan. Ya, langsung saja kandungan surat al-mutaffifin. Isi kandungannya yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa al-mutaffifin adalah curang dalam timbangannya. Jadi al-mutaffifin sendiri itu artinya para pelaku kecurangan dalam timbangan. Lah di sini orang-orang yang curang dalam menakar timbangannya. Nah, tentunya kalau curang dalam menakar timbangannya, ada ancaman bagi mereka yang curang timbangannya, yang curang dalam menakar timbangannya. Nah, di sini yang pertama ancaman bagi mereka yang curang dalam menakar timbangannya. Orang-orang yang curang ini adalah orang-orang yang menerima takaran dari orang-orang lain, meminta ditambah. Sedangkan jika mereka menimbang dan menakar untuk orang lain sendiri, mereka menguranginya. Nah, di sini termasuk orang-orang yang curang. Mengapa mereka bersikap curang dalam menakar timbangannya? Karena mereka tidak beriman dengan adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya selama di dunia. Nah, kemudian ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Nah, durhaka di sini adalah orang yang suka mengejek dan menghina Rasul. Mereka memiliki 3 sikap, yaitu mu'tad, melampaui batasan dan selalu melanggar hukum Allah. Kemudian asin, berkeinginan dosa. Maksud di sini adalah dengan mengkonsumsi barang-barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Kemudian jika dibicarakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya catatan perbuatan manusia. Tentunya di sini catatan perbuatan manusia dibagi menjadi 2, yaitu catatan perbuatan bagi orang kafir atau perbuatan durhaka tadi, kemudian catatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini catatan bagi orang kafir itu namanya sijin, atau yang berarti kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Maka mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Tempat catatan bagi orang-orang yang beriman yaitu dikumpulkan dalam tempat khusus bernama Iliyin. Setiap catatan disaksikan oleh para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran kenikmatan yang dicapai oleh mereka yang beruntung ini adalah disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. Mereka berada dalam kenikmatan yang luar biasa, tidak pernah mereka alami sebelumnya. Kemudian wajah mereka berseri-seri, putih bersinar, minuman mereka tidak memabukkan. Kemudian ada ejekan Allah terhadap orang-orang kafir dan hiburan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sekian kandungan singkat dari Quran surat Al-Mutaffifin. Nah, untuk lebih mendalami kandungannya, besok kita akan mempelajari tafsir terkait Quran surat Al-Mutaffifin menurut ahli tafsir ya. Nah, selanjutnya yaitu Quran surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ini adalah surat yang ke-84. Surat ini terdiri atas 25 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah. Surat ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Insyiqaq, artinya terbelah, yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat. Nah, artinya apabila langit terbelah. Nah, artinya insyiqaq adalah terbelah. Selanjutnya di sini ada isi kandungan surat Al-Insyiqaq. Surat ini menjelaskan kepastian akan adanya hari kiamat. Hari kiamat ditandai dengan berbagai peristiwa yang mengerikan, yaitu langit terbelah dan bumi diratakan. Kemudian seluruh manusia akan menuju pengadilan Allah. Nah, di sini adalah pengadilan yang sangat luar biasa. Akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan setiap amal ibadah selama di dunia. Nah, surat Al-Insyiqaq ini juga mengingatkan bahwa di dunia ini sedang dalam perjalanan menuju Tuhan manusia. Dari status air mani kemudian dilahirkan, kemudian hidup melalui masa anak-anak, remaja sampai dewasa, dari hidup menjadi mati, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, dibangkitkan kembali ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Kalau di masa di dunia ini termasuk kehidupan yang sementara atau perjalanan menuju Tuhannya. Nah, untuk perjalanan menuju Tuhannya tentunya manusia menemui Tuhannya itu untuk menerima pembalasan amal atas perbuatan selama di dunia, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang dia lakukan selama hidup di dunia. Kemudian di akhirat manusia akan digolongkan menjadi dua golongan manusia. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang ingkar. Beriman di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Tapi kalau yang golongan orang-orang ingkar terhadap Allah itu akan menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya mereka. Nah, mereka akan dihisap dan diperhitungkan sangat teliti dengan banyaknya kesalahan dan kebaikan selama di dunia. Maka mereka akan berteriak, kalau yang ingkar mereka akan berteriak sangat keras menyesali apa yang telah dilakukan selama di dunia. Kan tetapi kalau yang beriman kepada Allah, ia akan menjadi penghuni surga. Mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Akan tetapi sebaliknya, jika yang ingkar, mereka termasuk golongan yang tidak bersujud ketika dibacakan ayat Al-Quran. Nah, kita berdoa agar kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Quran surat Al-Insyiqaq sendiri ayat yang ke-21 dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq termasuk dalam ayat sajadah. Ayat sajadah ini adalah ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah sujud. Perintah di sini adalah apabila mendengarkan ayat tersebut, kita disunahkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah membahas terkait Quran surat Al-Insyiqaq. Sedikit banyak sudah kan mengerti ya, dan membayangkan kejadian mengerikan menjelang datangnya hari kiamat, bukan? Nah, untuk itu mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian hari ini adalah menulis kembali isi kandungan dua surat tersebut secara singkat saja, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dari awal sampai akhir. Ustazah mohon maaf yang tulus-tulusnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktunya, serta hormati kedua orang tua ya anak-anak semuanya. Ustazah cukupkan sekian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.